Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa Wassalat TV, kita akan melanjutkan bincang-bincang. Ini kita kedatangan tamu seorang pengajar Al-Quran. Beliau adalah Ustaz Khairi. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Apa kabar Ustaz, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Beliau ini adalah seorang pengajar Al-Quran di berbasis musola, di mana saat ini sedang menemani beberapa santri. Ada berapa Ustaz saat ini? Saat ini ada 15 anak. 15 anak. Itu terdiri dari usia berapa Ustaz? Dari usia 3 tahun sampai 7 tahun. siap. Masya Allah. Kira-kira seperti itu. Nah, beliau ini juga ngajar di TK ya Ustaz? Ya. Di Pondok Pesantren Al-Utsmani, juga tempatnya di Bondowoso. Apa Ustaz tantangannya ngajar anak kecil? Tantangan anak kecil itu kita belajar untuk masuk ke alamnya, Masuk ke dunia anak kecil. ke dunia anak kecil itu. Itu yang tantangan sebagai guru menemani anak-anak kecil itu memang itu. Kalau masalah materi kan sudah ada. Insya Allah kita sudah bisa. Iya. Semua orang mungkin sudah bisa ya Ustaz. Iya. Materi Al-Quran secara dasar gitu, ngajari Secara anak baca dasar ya Ustaz. bisa semua. Tapi tenang tadi mesti jadi anak kecil juga. 15 anak itu Ustaz sendiri atau ada yang bantu? Kadang-kadang dibantu dengan istri. Ya. Kadang dibantu dengan istri. Kalau ada undangan atau ada adegan apa itu, saya minta bantuan kepada istri. Itu pun kalau tidak berhalangan. Karena kalau perempuan kan banyak halangan. Ada halangan. Ustaz, target sampai bisa baca itu berapa bulan atau berapa tahun? Dari misalnya usia berapa Ustaz anak-anak itu bisa ditiru betul-betul bisa fokus gitu? Sebetulnya kalau usia menurut saya dari semenjak bisa komunikasi itu sudah bisa diajari untuk belajar Al-Quran. Namun lagi-lagi tinggal keseriusan antara si pengajar dan juga pendukung utamanya adalah orang tua itu. Nah, berarti harus kerjasama. Harus kerjasama. Ustadz, saya tertarik ingin bertanya begini Ustadz. Usia anak-anak itu kan sebetulnya usia main kan. Iya. Nah, gimana dengan komentar-komentar orang yang berkata bahwa ini masih anak-anak sudah diajarin macam-macam tuh nggak kasihan gitu? Apa gimana Ustadz? Ya itu lagi-lagi guru harus tahu anak ini usianya berapa. Ya. Dan kalau masih usia 3 tahun, ya tentunya harus yang paling dasar sekali gitu. Entah melalui warna atau macam seperti itu. Pendekatannya harus Pendekatannya gitu. Kalau di musola sendiri, Ustaz, musola namanya apa Ustaz? Namanya musola kami itu adalah An-Nur. Supaya pemirsa tahu. Ya. Jadi di An-Nur sendiri itu ada metode yang dipakai kan? Apa Iya. Ustaz metodenya? Selama ini yang saya pakai menggunakan metode tilawati. Memang tilawati dari awal ya? Dari awal sampai sekarang tilawati. Yang paling cepat itu berapa bulan Ustaz? Yang paling cepat itu di musola kami 1 tahun, paling cepat itu 1 tahun. Usia berapa? Dari usia berapa ke usia berapa? Dulu dari usia 4 sampai 5 tahun. Sudah bisa itu baca. Itu bisa baca itu artinya si anak ini sudah bisa baca secara mandiri dengan baik dan benar gitu Ustaz. Atau masih di dalam bimbingan kita? Belum sih sebenarnya, belum sempurna. Lagi-lagi di lingkungan kami ini masih kurangnya berkesinambungan antara guru dengan kerjasama antara guru dengan orang tua itu masih belum kerjasama dengan baik. Dalam hal apa ini? Dalam hal macam-macam belajar Iya. dan lain sebagainya.
Ustadz, maaf, misalnya saya ingin mengantarkan anak saya ke musola, itu berapa Ustadz bayarnya? Selama ini tidak ada budget itu. Maksudnya gratis? Gratis, lillahi ta'ala. Yang bayar siapa dong? Tidak ada. Lillahi ta'ala. Ya. Lillahi ta'ala. Allah. Bahkan sudah 1 tahun dari tahun kemarin itu ada yang infak Al-Quran dan juga tilawati. Jadi dari tilawati jilid 1 sampai Al-Qurannya digratiskan semuanya karena sudah Masya Allah. Sudah ada yang infak ya, sudah ada ada yang infak. Apa Ustadz yang menjadi motivasi antum untuk istilahnya wakaf diri waktu gitu dari ba'dal maghrib kalau nggak salah, ba'dal maghrib sampai isya ya? Apa Ustadz motivasinya sih? Motivasi saya pribadi itu adalah belajar. Oke. Saya sendiri belajar. Kepada anak kecil pun saya tetap setiap kali naik ke musola, berangkat ke musola, saya tetap niat ta'aluman wa ta'lim. Masya Allah. Belajar sambil mengajar. Begitu. Apalagi yang diajarkan Al-Quran. Ya. Siap. Apa motivasi Ustadz kepada kita para orang tua yang menonton video ini untuk lebih semangat di dalam mengajarkan anak-anak kita? Motivasi dari saya cuma selaku pembimbing di musola saat ini dan juga kepada para orang tua secara umum, jika pengen anak-anak kita itu lebih cepat bisa membaca Al-Quran, harus saling membantu antara guru dengan orang tua. Artinya saran-saran dari guru, kadang itu ada saran dari guru ke arahan dari guru kepada orang tua, itu harus diperhatikan betul. Insya Allah dengan kerjasama yang baik, lebih cepat kepada anak itu bisa baca Al-Quran. Itu yang pernah kami alami selama kami menemani anak-anak didik. Siap. Baik di PAUD atau di musola, tiap tahunnya itu yang saya alami. Ketika ada wali murid yang proaktif dengan guru, insya Allah anaknya itu lebih cepat di atas rata-rata ketimbang yang lainnya. Siap. Apa Ustadz tantangan sementara ini di musola yang dihadapi Ustadz? Selama sampai saat ini ya, ada sebagian ketika karena namanya hidup di masyarakat, ketika sudah mau istiqomah, ketika ngajar tiap malam sudah ada istilahnya target, kadang ada kifayah, ada kifayah, sehingga kami dituntut dengan keadaan untuk ikut menyesuaikan diri. Tapi di sisi lain itu kan satu kewajiban kita ya. Iya, suatu kewajiban kita. Siap. Itu sebagian. Satu, yang kedua yaitu masih kami menjalin hubungan dengan wali murid lebih intens lagi, dengan cara setiap minggu, biasanya di musola kami itu setiap malam Selasa dilakukan istighosah, dan di sana saya buat ajang untuk sosialisasi keberadaan musola dan juga pendidikan yang ada di musola kami, dengan harapan pengertian masyarakat lebih meningkat lagi, sehingga kepeduliannya wali murid muncul lagi. Siap.
Terima kasih Ustaz. Terakhir Ustaz, Sama-sama. pertanyaan saya terakhir. Ya. Apa bedanya belajar dengan metode di musola itu kan pakai pakai tilawati. Iya. Nah, dulu saat masa kami belajar itu kan nggak pakai metode-metode. Oh, Apa bedanya Ustaz? sangat apa ya? Sangat jauh bedanya. Kalau dulu kan per huruf itu Dieja. dieja, bahkan hurufnya Dihafalin. dihafali, alif, ba, ta. Setelah itu masih dieja, alif, fathah, A, dan seterusnya. Itu makan, kalau saya dulu itunya tidak cukup 1 tahun. Ngejanya saja. Ngejanya saja tidak cukup 1 tahun. Alar kalau dulu. Alar. Saya Alar, ingat alar. saya dulu itu bisa baca Al-Quran kelas 5 akhir SD. SD, kelas 6 baru saya hatam, baru selamatan Selamat hatam Taman Quran. Berarti sekarang lebih cepat ya Ustaz ya. Ya, Masuk sedangkan SD rata-rata berarti udah bisa ya. sekarang ini anak usia 5-6 tahun sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Baik Ustaz, terima kasih atas waktu ini. Dadakan Sama-sama. saya culik lagi main di Iya. sini, ya udah saya ajak wawancara untuk menjadi motivasi kita semua pemirsa Usul TV. Secara kebetulan ini. Secara kebetulan, makanya nggak pakai koko, katanya nggak pakai peci, ya sudah lah, kita mau diskusi biasa saja. Terima kasih Ustaz sekali lagi, terima kasih pemirsa sudah menyimak video ini. Silakan di like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kece, Mas.